Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalam 'alal mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita memuji dan tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, waktu luang, memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu mengikuti tuntunan petunjuk ajaran yang diajarkan, yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada subuh hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah masuk dalam pembahasan muqaddimah terkait dengan fikih warisan. Fikih warisan. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa hak yang perlu untuk dikeluarkan dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit sebelum harta itu diperuntukkan kepada ahli waris. Jadi jika seseorang meninggal dunia, maka tidak serta-merta harta itu menjadi milik ahli waris. Ada beberapa hak yang harus ditunaikan, yang harus ditunaikan dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Kita sudah jelaskan. Di antaranya adalah penyelenggaraan jenazahnya, kalau tidak ada yang siapkan. Kemudian pelunasan utang, kalau si mayit memiliki utang, maka sebelum warisan itu dibagi, maka utang itu harus dilunasi. Dan yang termasuk di antaranya, yang paling utama itu utang kepada Allah. Utang kepada Allah itu bisa berupa zakat ataupun kafarah ataupun kewajiban-kewajiban lain yang disyariatkan, seperti jika si mayit sudah berazam dan sudah mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji, dan sudah menyetorkan uang untuk ongkos naik haji ONH, nah maka otomatis itu menjadi utang kepada Allah, yang harus ditunaikan. Jadi bukan hanya utang kepada manusia, tetapi para ulama kita mengatakan utang kepada Allah. Bahkan utang kepada Allah itu lebih utama untuk ditunaikan. Nah, kemudian yang ketiga, di antara hal yang perlu dikeluarkan terkait dengan harta si mayit ini sebelum dibagi kepada ahli waris adalah kalau dia berwasiat. Mewasiatkan sebagian dari hartanya untuk diambil
untuk baik untuk kebajikan ataupun untuk kemaslahatan. Nah, itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian juga kita telah jelaskan apa saja yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan warisan. Ya. Jadi ada hal-hal yang dengannya seseorang itu bisa mendapatkan warisan. Yang pertama adalah ini yang paling utama adalah nasab, dari jalur kekerabatan, nasab. Dan nasab itu dibagi 3. Ada yang ke atas, ke atas itu maksudnya orang tua kita, kemudian terus ke atas. Ada yang ke bawah, anak, cucu, dan seterusnya. Ada yang ke samping, saudara, saudara, kalau di orang tua kita ada paman, ada tante. Nah, itu semua masuk dalam kategori kerabat, nasab. Yang nanti insya Allah pada subuh hari ini kita akan jelaskan siapa saja yang masuk dalam kategori ahli waris, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Nah, kemudian penyebab seseorang mendapatkan warisan itu karena dengan sebab pernikahan. Dengan sebab pernikahan. Jadi kalau seseorang menikah, maka status suami dan istri itu menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan jika salah satunya meninggal dunia. Kemudian yang ketiga yang masuk dalam kategori penyebab seseorang mendapatkan warisan itu karena memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak itu adalah satu kemuliaan, dan salah satu bentuk kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang yang memerdekakan budak itu adalah dia berhak untuk mendapatkan warisan dari budak yang ia merdekakan. Jadi nasabnya itu disambung kepada, dalam Islam dikatakan al-wala'u liman a'taq. Al-wala'u liman a'taq. Jadi orang yang memerdekakan itu, maka dia memiliki hak wala, hak perwalian. Jadi sama kalau kita ini bin, namanya Muhammad bin Ahmad. Nah, kalau budak kemudian dimerdekakan, itu namanya maula. Kalau dalam bahasa Arab, maula. Nah, itu maulanya itu dinisbatkan kepada siapa? Dinisbatkan kepada orang yang memerdekakan. Jadi sebagian ulama kita dengar, kita biasa baca Salim maula Ibni Umar. Jadi Salim maula Ibni Umar ini seorang ulama besar. Murid dari sahabat Abdullah Ibnu Umar yang dahulunya budak, kemudian dimerdekakan oleh Abdullah Ibnu Umar, maka dikenal dengan nama Salim Maula Ibnu Umar. Nah, itu dalam Islam orang yang memerdekakan budak itu nanti itu berhak masuk dalam kategori ahli waris. Jadi itu diantara hal yang menyebabkan seseorang bisa mendapatkan warisan. Kemudian kita juga sudah menjelaskan mawani al-irs, penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Apa saja para jamaah sekalian? Yang pertama adalah dengan pembunuhan, dengan pembunuhan al-qatl. Jadi kalau ada ahli waris yang membunuh orang yang akan memberikan warisan kepadanya, katakanlah mohon maaf, seorang anak membunuh bapaknya, maka dengan sebab itu dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Jadi kasus pembunuhan itu menjadikan seseorang tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua adalah arik, dengan sebab perbudakan. Jadi ini menjadikan seseorang itu tidak mendapatkan
warisan, atau seorang budak tidak tidak berhak untuk mendapatkan warisan, karena status hartanya itu dalam Islam dimiliki oleh tuannya. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan agama. Perbedaan agama. Jadi status perbedaan agama ini menyebabkan seseorang itu terhalang untuk mendapatkan warisan. La yarisul muslimul kafir walal kafir al muslim. Seorang muslim tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari seorang kafir, begitu pula sebaliknya. Jadi perbedaan agama ini menyebabkan seseorang itu dalam Islam terhalang untuk mendapatkan warisan. Nah, para jamaah sekalian, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk, kenapa saya ulangi, supaya mengingatkan kembali. Ini warisan penting untuk diingat. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan aqsamul warasa, pembagian ahli waris, atau siapa saja yang masuk dalam kategori ahli waris. Para ulama kita mengatakan al-warasa ala qismain. Ahli waris itu terbagi dua, zukur wa inas, laki-laki ataupun perempuan. Nah, kita mulai dulu dari ahli waris laki-laki. Maksudnya apa ini para jamaah sekalian? Jadi kita harus tahu sebelum jadi membagi warisan itu dua langkahnya, dua langkah penting. Yang pertama menentukan siapa saja ahli, itu pertama. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, jadi setelah hak-hak tadi itu sudah dibagi, maka yang paling pertama ditentukan terkait dengan warisan, ditentukan dulu siapa ahli waris. Siapa ahli waris. Kemudian setelah itu, yang kedua ini yang akan kita sampaikan setelah ini, adalah menentukan siapa di antara ahli waris itu yang berhak mendapat warisan. Karena tidak semua ahli waris otomatis dapat warisan. Jadi dua langkah penting dalam menetapkan warisan. Langkah pertama, tentukan dulu siapa yang masuk dalam kategori ahli waris, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Setelah itu baru kita lihat dari ahli waris ini. Jadi kalau sudah kita tetapkan, oh ini ahli warisnya masih hidup, syaratnya kan harus hidup. Setelah itu baru kita tentukan dari ahli waris yang hidup ini siapa yang dapat warisan. Karena tidak semua ahli waris otomatis dapat warisan. Karena nanti ada ahli waris yang lebih dekat akan menutupi bagian daripada ahli waris yang jauh, meskipun masuk dalam kategori ahli waris. Nah, ini yang pertama, kita ingin mengetahui atau siapa saja ahli waris itu. Nah, kita mulai dari yang laki-laki. Nah, ahli waris dari kalangan laki-laki itu 10 orang, atau kategorinya ada 10. Ada 10 ya. Siapa yang pertama? Al-ibn, anak. Anak dari siapa? Anak dari orang yang meninggal dunia. Kalau belum ada anaknya berarti Jadi anak dari orang yang meninggal dunia, begitu pula terus ke bawah. Anak, kemudian cucu, kalau ada cicit, kalau ada setelah cicit apalagi Nah, itu ke bawah. Jadi anak itu ahli waris. Anak ke bawah, 1. Itu kategori yang pertama. Ahli waris yang pertama dari kalangan laki-laki. Kemudian yang kedua apa? 1 dan 2. 1 dan 2 itu anak dan seterusnya ke bawah. Jadi anak yang pertama, kemudian yang kedua cucu dan seterusnya, berarti kategorinya 2. 1, 2, 3 dan 4 ke atas. Bapaknya bapak, itu
Jadi sudah 4. Bapaknya bapak, berarti apa namanya? Kakek. Kalau tidak ada kakek, berarti di atasnya lagi kalau masih ada. Nah, jadi itu 4. Jadi yang pertama siapa? Anak, kemudian cucu. Tapi apakah cucu dapat warisan ketika masih ada anak? Jelas tidak dapat nanti ya. Ini contohnya. Tapi cucu itu ahli waris. Artinya apa? Ketika seseorang tidak punya anak, tapi cucunya, umpamanya anaknya meninggal dunia, masih ada cucunya, maka cucu itu akan masuk dalam kategori ahli waris. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bapak, ya. Dan kemudian bapaknya bapak terus ke atas. Nah, itu sudah 4. Yang kelima, para jamaah sekalian, yang kelima saudara laki-laki. Karena ini dari kalangan laki-laki dulu kita mulai. Jadi kalau tadi ke bawah, ini ke atas, ini ke samping. Ini namanya hasyiyah, hawashi. Ke samping. Saudara laki-laki. Baik saudara laki-laki. Saudara laki-laki itu bisa saudara laki-laki sebapak, seibu, sekandung. Saudara kandung. Satu bapak, satu ibu. Ataupun saudara laki-laki sebapak, lain ibu. Ada ya? Ada enggak? Ya ada. Nah, itu masuk ahli waris tuh. Jadi saudara sekandung, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, begitu pula saudara laki-laki seibu. Semua saudara laki-laki, baik sekandung, sebapak, seibu, itu masuk dalam kategori ahli waris. Berarti sudah berapa? 5. Yang keenam, para jamaah sekalian, ibnul akh li ghairil anak saudara laki-laki. Anak saudara laki-laki. Apa? Ponakan. Jadi umpamanya ada orang yang meninggal dunia, tidak ada ahli warisnya kecuali anak dari saudaranya yang laki-laki. Maka anak saudara laki-laki itu kemenakan itu ahli waris. Anak dari saudara laki-laki. Tapi untuk anak saudara laki-laki itu dibatasi. Yang dapat warisan itu hanya yang sekandung dan sebapak. Adapun anak saudara laki-laki seibu itu tidak masuk. Nah, beda tadi dengan saudara laki-laki. Jadi kalau saudara laki-laki itu bisa sekandung, sebapak ataupun seibu. Nah, tapi kalau anak saudara laki-laki dikecualikan anak saudara laki-laki seibu. Anak saudara laki-laki seibu itu tidak masuk dalam kategori ahli waris karena nanti dia masuk dalam zawil arham namanya. Jadi dalam ilmu waris itu kalau tidak ada ahli waris yang masuk dalam susunan yang kita akan sebutkan ini, maka dilihat lagi nanti zawil arhamnya, ada tidak hubungan kekerabatan yang jauh. Itu bisa juga mendapatkan warisan. Nah, itu yang keenam. Jadi sudah berapa? 6 ya. Kita ulangi supaya diingat ini. Siapa yang pertama? Anak. Kemudian cucu, bawa. 3, bapak. Kemudian kakek. Kemudian saudara laki-laki. Saudara laki-laki dalam semua kategorinya. Kemudian yang keenam, anak saudara laki-laki selain anak saudara laki-laki seibu. Itu keenam. Ketujuh dan kedelapan. Ketujuh dan kedelapan, al-am
Al-am dalam bahasa Arab namanya al-am. Siapa itu al-am? Saudara laki-laki bapak. Am, bahasa Arab namanya am. Dalam bahasa Arab dibedakan itu saudara laki-laki bapak dan saudara laki-laki ibu. Ya. Kalau dalam bahasa Arab saudara laki-laki bapak namanya ammun. Ammun. Biasanya kalau kita ami, kalau orang Indonesia yang orang keturunan Arab itu biasanya ammu. Ya, itu berarti apa? Saudara laki-laki bapak. Kalau saudara laki-laki ibu namanya khal. Khalun. Ya, khalun. Jadi dibedakan istilahnya itu kalau dalam bahasa Arab. Nah, yang dapat warisan itu adalah am. Am itu saudara laki-laki bapak. Ya. Baik saudara laki-laki bapak sekandung ataupun saudara laki-laki bapak satu bapak. Ya, paham ya? Tapi yang seibu itu tidak masuk. Jadi om ya, paman itu ya, am itu paman itu ya, kayaknya om itu dari bahasa Arab ya. Am, kalau bahasa Arabnya kan am. Kalau kita om, kayaknya kira-kira kayak dari bahasa Arab itu. Jadi para jamaah sekalian, yang ketujuh itu adalah paman. Paman saudara laki-laki dari bapak. Yang kedelapan anaknya paman. Apa itu? Anaknya paman. Jadi paman kita, om kita itu punya anak laki-laki. Anak laki-laki itu ahli waris. Anak laki-laki dari paman kita. Berarti apa? Sepupu. Ya. Sepupu. Ya. Sepupu satu kali ya. Ya. Nah, itu masuk dalam kategori ahli waris. Ya. Tetapi ingat, yang masuk dalam kategori ini yang sekandung ataupun sebapak saja dengan bapak kita. Ya. Kemudian yang kesembilan para jamaah sekalian, yang masuk dalam kategori ahli waris itu adalah dari laki-laki az-zawju, suami. Ya. Kalau tadi yang 8 itu dari jalur apa? Nah, nasab. Ya, dari jalur nasab. Nah, ini yang ke-9 ini siapa? Suami. Ya, ini dari jalur apa? Dari jalur pernikahan. Dari jalur pernikahan. Kan penyebab seseorang mendapatkan warisan itu 3. Baik hubungan kekerabatan, tadi kita sebutkan 8 itu. Atau baik karena dengan sebab pernikahan. Status suami dan istri itu otomatis menjadikan salah satu daripada keduanya berhak untuk mendapatkan warisan jika salah satu keduanya itu meninggal. Salah satunya meninggal dunia, maka yang lainnya itu mendapatkan warisan. Ya, az-zawj. Ya, itu yang ke-9. Yang ke-10 adalah al-mu'tiq. Al-mu'tiq, laki-laki yang memerdekakan budak. Nah, ini seperti yang kita jelaskan. Ya, laki-laki yang memerdekakan budak. Jadi berapa ahli waris dari laki-laki? Ada 10. Anak, cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki, kemudian saudara laki-laki, kemudian anak dari saudara laki-laki, kemudian paman, saudara laki-laki bapak, kemudian anak dari saudara laki-laki bapak, kemudian yang ke-9 suami, yang ke-10 laki-laki yang memerdekakan budak. Nah, 10 ini masuk dalam kategori ahli waris. Jadi ketika ada yang meninggal dunia, cek memang ini dari laki-laki, dari kalangan laki-laki siapa yang masuk dalam kategori ahli waris. Ahli waris. Tapi seperti yang saya katakan tadi, apakah nanti semuanya
dapat warisan itu belum tentu. Nah, kita langkah pertama cek dulu siapa yang masuk dalam kategori ahli waris. Artinya mereka lah ahli waris ini. Ya, masuk dalam kategori ahli waris yang secara hukum syariat berhak untuk mendapatkan warisan. Berhak memiliki hak warisan. Tapi apakah dapat warisan nanti dilihat karena ada aturan dalam pembagian warisan itu. Itu dari kalangan laki-laki. Dari kalangan perempuan, ahli waris dari kalangan perempuan itu 7. Dari laki-laki berapa? 10. Dari kalangan perempuan 7. Pertama dan yang kedua siapa? Anak perempuan. Kemudian yang kedua cucu perempuan. Jadi yang pertama adalah anak perempuan. Anak perempuan. Kemudian yang kedua cucu perempuan. Tapi cucu perempuan dari siapa? Dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi anak perempuan itu dapat warisan. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, namanya bintul ibn. Bintul ibn. Meskipun nanti ke bawah terus. Jadi anak perempuan cucu perempuan, anak perempuan dari cicit laki-laki. Itu ke bawah. Kalau seperti itu Nah, itu 1 dan 2. Jadi anak perempuan pertama, kemudian cucu perempuan dari bintul ibn, dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, ibu, al-um. Ibu si mayit. Ibunya si mayit itu berhak dapat warisan. Kemudian yang keempat, al-jaddah. Nenek. Nenek itu mendapatkan warisan. Nenek. Siapa itu nenek? Ibunya ibu. Atau ibunya bapak. Nah, kemudian yang kelima, para jamaah sekalian, saudara perempuan. Saudara perempuan. Baik saudara perempuan kandung, atau saudara perempuan sebapak, atau saudara perempuan seibu. Jadi untuk saudara perempuan sama dengan saudara laki-laki. Jadi sudah berapa? Jadi sudah 5. Kita ulangi. Yang pertama siapa? Anak perempuan. Kemudian anak perempuan dari anak laki-laki, bintul ibn. Kemudian yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek. Dan yang kelima adalah saudara perempuan dari semua kategori. Maksudnya saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, dan saudara perempuan seibu. Ini kita belajar warisan memang perlu pelan-pelan, tidak supaya diingat. Apalagi sebagian tidak bawa catatan, hanya mengandalkan hafalan. Nah, para jamaah sekalian, yang keenam siapa? Istri. Yang keenam. Kalau tadi dari 1 yang kelima itu dari jalur nasab.
Ya. Bedanya laki-laki itu sampai paman, anaknya itu dapat semua. Anak dari saudara laki-laki pun dapat. Ya, anak saudara laki-laki dari bapak, paman itu dapat. Di perempuan tidak ada. Ya, yang ada hanya sampai saudara perempuan. Nah, itu saja. Tidak ada anaknya tante, tidak ada. Ya, atau tante tidak dapat warisan itu ya. Ya. Nanti dia dapat warisan dari jalur yang lain. Ya. Semua kategori ini para jamaah sekalian itu kita lihat dari si mayit. Ya, jangan lihat dari jadi tantenya pamannya mayit. Nah, itu maksudnya. Ya. Ya. Bukan yang masih hidup. Nah, kemudian yang keenam adalah az-zaujah, istri. Jadi istri itu dapat warisan. Yang ketujuh adalah al-mu'attiqah, wanita yang memerdekakan budak. Jadi kalau ada wanita yang memerdekakan budak, maka dia memiliki hak untuk mendapatkan atau masuk dalam kategori ahli waris dari budak yang dia merdekakan yang kemudian meninggal dunia. Ya, kalau mantan budaknya itu memiliki harta. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi ada berapa ahli waris dari perempuan? 7. Ayo kita ulangi, dari laki-laki ada berapa? 10. Anak, cucu, ya, kemudian bapak, kakek, saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki, paman, anak dari paman, suami, dan laki-laki yang memerdekakan budak. 10 ya? Sudah dihafal? Ya. Jadi ini kan mau jadi ahli jadi pakar warisan semua. Ya. Nah, kemudian dari kalangan perempuan ada berapa? 7. Ya. Siapa? Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ada yang bertanya, kalau cucu perempuan dari anak perempuan, nanti dia dapat warisan dari jalur yang lain, dari bapaknya, ya. Jadi jangan bilang, kenapa tidak? Oh, nanti dia dapat warisan dari jalurnya juga ada. Ya. Kan ini bergantung status nanti. Ya. Bintul ibn. Ya. Ya. Ini kalau tidak ada, ya. Jadi anak perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, ibu. Nenek. Ya. Nenek jaddah itu maksudnya ibunya ibu atau ibunya bapak. Kemudian saudara perempuan dari semua kategori. Kemudian istri dan wanita yang memerdekakan budak. Jadi ahli waris keseluruhan berapa jumlahnya? Laki-laki 10, perempuan 7. Berarti ada 17. Jadi para jamaah sekalian, ketika ada seorang meninggal dunia, maka tugas kita pertama mengecek dari 17 ini ada enggak? Kecuali yang terakhir, yang ke-10 dan yang ke-7, yang 10 dari laki-laki dan yang ke-7 kalau dia bukan budak, status mantan budak ya. Nah, itu enggak perlu dicek itu. Enggak usah, mana? Enggak, yang ke-10 itu kalau yang mayit itu yang meninggal dunia itu adalah mantan budak yang dimerdekakan. Nah, itu. Ya, tapi kalau tidak, berarti cukup 9 saja dari laki-laki dan 6 dari perempuan. Nah, tapi karena kita belajar, maka ahli waris itu seluruhnya ada 17. Ya. Para jamaah sekalian. Nah, dari 17 ini para jamaah sekalian, ada ahli waris yang pasti dapat warisan, mau tidak mau. Kalau dia ada, otomatis dapat warisan. Ya. Jadi kalau dia ada, tidak bisa tidak dapat warisan.
Ya, yang lain sabar dulu. Ya. Siapa mereka itu? Yang pertama, anak. Ya. Itu anak. Mau anak laki-laki, anak perempuan, otomatis pasti dapat warisan. Jadi kalau masih ada anak, maka anak itu pasti dapat warisan. Ya. Kemudian yang kedua, bapak dan ibu. Kalau ada. Jadi kalau ada anak meninggal dunia, bapak ibunya masih ada. Maka bapak dan ibu itu otomatis dapat, sama sekali tidak bisa terhapus itu. Ya. Ya. Kemudian siapa lagi yang berhak dapat, tidak bakalan terhapus, suami atau istri. Itu tetapkan itu. Kalau jadi kalau ada yang meninggal dunia, katakanlah yang meninggal dunia laki-laki, yang meninggal dunia laki-laki ya, maka cek ini ada enggak anaknya. Jadi kalau ada anaknya otomatis ada enggak orang tuanya, bapak dan ibu, ada enggak istrinya. Nah, itu. Jadi kalau masih ada semuanya ini, maka mereka lah yang pasti akan mendapatkan warisan. Ya, nah, itu. Berapa pembagian warisannya? Ini nanti kita akan jelaskan. Nah, ini yang paling sulit nanti pembagian warisannya. Jadi setelah itu menentukan berapa bagiannya masing-masing. Nah, itu lebih sulit lagi hafalnya. Tapi yang paling penting pertama ini sudah, nanti saya buatkan tabel ya, nanti saya bagikan tabel. Ya, nanti kita bagikan dan insya Allah ya dibagikan kepada para jamaah ya, supaya lebih mudah, karena akan pusing siapa dapat setengah, siapa dapat seperempat, siapa ya. Jadi para jamaah sekalian ya, nah ini ahli waris itu, ini yang terakhir atau sebelum yang terakhir, sebelum kita buka sesi pertanyaan, ada yang nanti bagiannya itu sudah ditetapkan. Jadi ada ahli waris tidak bisa dapat kecuali bagian yang sudah ditetapkan dalam syariat. Maksudnya dia tidak berkemungkinan dapat lebih. Ya. Ada ahli waris yang belum ditentukan warisannya, tapi pasti dapat, dan dia mendapatkan yang tersisa. Jadi semuanya dia bisa dapatkan. Jadi dia tidak dibatasi oleh syariat, dia dibatasi setengah, seperempat, atau saya mulai yang begini. Bagian yang sudah ditetapkan dalam warisan itu ada berapa? Ada 6. Ada yang dapat setengah, ya, setengah warisan. Jadi kalau poin warisannya senilai 1 miliar, maka dia dapatkan 500 juta. Ini kita bicara yang besar-besar. 500 juta. Ya. Ada yang dapat berapa? Setengah, seperempat. Ada yang sudah ditetapkan bagiannya cuma seperempat saja. Tidak bisa lebih. Bagiannya cuma seperempat. Yang ketiga, 1/8. Bagiannya cuma 1/8. Ya. 1/8. Tidak ada bagian yang lain, cuma 1/8. Kemudian ada yang ditetapkan mendapatkan bagian 2/3 sulusan. Ya, 2/3. Kemudian ada yang dapat 1/3 dan ada yang 1/6. Jadi ada berapa? 6 ya. 6 bagian yang sudah ditetapkan oleh syariat untuk sebagian ahli waris yang memang bagiannya sudah ditetapkan. Ada yang dapat berapa? 1/2. Ada yang dapat
seperempat, ada seperlapan. Ya, setengah-setengah. Ya, kemudian ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/3, dan ada 1/6. Nah, ini kebanyakan ahli waris itu masuk dalam kategori ini. Tapi ada ahli waris yang masuk dalam kategori mendapatkan sisa, namanya asabah. Nah, ini nanti kita akan jelaskan siapa saja yang masuk dalam kategori asabah. Asabah itu itu rata-rata yang laki-laki. Jadi dia tidak ditetapkan berapa dapatnya. Jadi tidak masuk dalam kategori yang tadi kita sebutkan setengah, seperempat, tidak ada. Cuma dia dikatakan dia dapat sisa. Oh, sisa itu berarti setelah dibagi kepada yang sudah ditetapkan, nah yang tersisanya itu menjadi milik asabah. Itu biasanya banyak. Itu semua laki-laki. Bahkan disebutkan ada 12 ya. Anak laki-laki, cucu laki-laki, kemudian saudara sekandung, saudara sekandung dan anaknya, saudara sebapak dan anaknya, paman sekandung, paman sekandung, saudara bapak sekandung, kemudian dan anaknya, begitu pula paman sebapak dan anaknya, dan begitu pula laki-laki yang memerdekakan budak atau wanita yang memerdekakan budak. Ini masuk dalam kategori mendapatkan warisan tidak dengan pembagian yang sudah ditetapkan. Dia mendapatkan yang dapat semua atau dapat sisa. Bisa dapat semua, bisa dapat sisa. Saya kasih contoh. Ada orang yang meninggal, ahli warisnya cuma anak laki-laki. Cuma anak laki-laki. Tidak ada ahli waris yang lain. Yang ada cuma anak laki-lakinya. Maka anak laki-laki ini otomatis dapat semua. Beda kalau ada yang meninggal, ahli warisnya cuma anak perempuan. Anak perempuan itu cuma dapat setengah. Nanti kita jelaskan. Setengah dari warisan. Nanti yang sisanya bagaimana? Nanti dilihat apakah masih punya kerabat yang lain. Nah, itu para jamaah sekalian. Tapi ada juga yang terkadang mendapatkan asabah, yang sisa. Tapi terkadang juga dapat yang telah ditetapkan. Jadi dia bisa dapat yang sisa, dapat juga yang sudah ditetapkan. Ini kasusnya bisa pada bapak dan kakek. Bapak itu bapak karena dia bapak Nah, itu bisa sudah ditetapkan sebenarnya dalam penetapan, tapi kadang juga bisa mendapatkan lebih. Nah, saya kira ini para jamaah sekalian apa yang dapat dijelaskan. Ini pelan-pelan penjelasannya. Nah, insya Allah nanti akan kita jelaskan berapa masing-masing bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris. Nah, jadi langkah yang pertama apa tadi? Langkah yang pertama pada saat ada yang meninggal dunia, sebelum itu hartanya itu dilihat adakah hak-hak yang lain yang harus ditunaikan. Yang pertama tadi apa? Penyelenggaraan jenazah. Itu kalau tidak ada yang selenggarakan jenazahnya, maka diambil dari harta warisan. Para jamaah sekalian, ini termasuk di antara problem masyarakat perkotaan hari ini. Itu apa yang masalah sekarang? Kuburan. Kuburan itu kalau tidak ada hartanya kecuali dari harta si mayit, diambil itu dari harta si mayit, dipakai untuk bayar apa? Kuburnya. Jadi diambil dulu. Nah, itu penyelenggaraan jenazah. Yang kedua apa? Pelunasan utang. Baik utang kepada Allah, begitu pula utang kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, kalau dia punya wasiat. Nah, wasiatnya ini harus ditunaikan, tapi seperti yang sudah kita jelaskan, wasiat itu tidak boleh lebih daripada
Sepertiga. Sepertiga itu pun sudah banyak. Kalau dia punya ahli waris. Nah, barulah setelah itu status harta itu menjadi warisan. Nah, pada saat kita ada yang meninggal dunia, setelah hak-hak ini terpenuhi semua, maka langkah berikutnya menentukan siapa yang masuk dalam kategori ahli waris. Ada berapa tadi? 17. Nah, langkah yang ketiga insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, menentukan berapa besaran warisan yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris ini. Saya kira demikian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang dapat dijelaskan. Sebelum kita tutup, saya persilahkan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan. Ya. Istri yang siri, gimana Ustaz? Yang tidak ada istri siri, ya? istri siri. Istri siri? Iya. Nah. Panas banget. Mau istri siri, istri tidak siri, namanya status istri itu pasti ya, kan persoalan siri dan tidak siri persoalan legalitas, betul ya? Tapi keberhakan untuk dapat warisan selama pernikahannya sah menurut Agama. Maksudnya sah menurut agama itu bagaimana? Ada wali, ada saksi yang mempersaksikan, ada mempelainya. Iya jelas itu. Iya. Selama dia berstatus istri, maka seharusnya dia mendapatkan warisan. Jadi kalau ada istri sirinya, diumumkanlah istri sirinya itu, supaya ketika meninggal dunia jangan sampai ada haknya istri ya, tidak jadi zalim jadinya. Jadi zalim jadinya ya. Hati-hati. Makanya alhamdulillah sebenarnya pernikahan itu para jemaah sekalian. Kenapa? Ya ini kita bicara pernikahan. Kenapa pernikahan itu perlu walimah? Apa itu walimah? Pesta perjamuan. Kenapa? Untuk mengumumkan. Ya. Jadi kalau ada orang yang menikah tidak ada pestanya, wah itu berarti apa? Itu ada sesuatu itu. Makanya sunnahnya itu dipestakan, dirayakan dalam pesta perjamuan. Namanya walimatul urs. Ya, walimah. Supaya itu tujuannya bukan hanya makan-makan, tujuannya untuk mengumumkan kepada masyarakat, oh ini resmi sebagai pasangan suami istri. Jadi kalau ada apa-apa orang tahu, oh itu istrinya, itu suaminya. Jangan nanti setelah meninggal dunia, ada. Iya, itu ya. Ini, ya tolong, ya ini bapak-bapak ini, ya kendalinya ada pada bapak-bapak. Jadi bapak-bapak yang harus pegang kendali. Ya. Ini untuk kemaslahatan setelah kita meninggal dunia. Ya. Jadi jangan sampai ini karena banyak kasus ini, mohon maaf. Saya baru dapat pekan lalu atau 2 pekan lalu ditelepon oleh ahli waris. Alhamdulillah ahli warisnya sudah mulai mengerti paham agama, bahwa anak dari apa? Bapaknya meninggal. Jadi punya, mohon maaf, punya 2 istri. Ya. Itu anak dari apa? Dari istri yang satu itu kan juga berhak kan dapat warisan. Berhak tidak? Kan statusnya ada. Anak laki-laki. Apalagi kalau anak laki-laki. Jadi para jemaah sekalian, bahayanya kalau tidak diketahui, jadi jangan sampai ada warisan yang tidak didapatkan oleh orang yang berhak, bisa zalim.
Nah, jadi mau siri atau tidak siri tidak menghalangi dapat warisan. Ya, Allah. Ya. Ya. Masya Allah. Kalau seumpama yang meninggal ini misalkan cuma punya satu. Jadi bagaimana para jamaah sekalian? Tetap harus dibagi. Ya, tetap harus dibagi. Tapi kan tidak mesti pembagiannya itu. Jadi begini. Nanti kita jelaskan bahwa rumah itu katakanlah istri. Istri dapat berapa? Istri dapat 1/8 kalau punya anak. Ini sudah masuk pembagian ini. Ya. Nah sisanya itu milik anak semua. Ya. Sisanya itu milik anak semua, nanti dibedakan anak laki-laki. Jadi sang istri mengatakan ada hak saya 1/8 dari rumah ini, itu maksudnya. Paham ya? Jadi ya. Anak bilang apa? Sisa dari 1/8 berarti 7/8 itu milik anak. Suatu saat rumah itu eksekusi dijual atau ada dari ahli waris yang beli, ingat ada 1/8 milik ibu, ada 7/8 milik anak. Nah, itu begitu maksudnya. Apakah mau harus itu rumah enggak begitu maksudnya. Ya, enggak berarti harus dibagi. Ibu 1/8 saja. Enggak, nilai dari rumah itu 1/8 itu milik ibu. Nah, setelah itu umpamanya ibunya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, maka yang dibagi kepada ahli warisnya tinggal yang 1/8 itu dari nilai rumah itu. Nah, itu begitu caranya supaya ya. Jadi kecuali kalau ahli waris sepakat atau ahli waris sepakat, kita jual saja baru dibagi, nah, itu lain lagi. Tapi kalau tidak mau ini begitu caranya. Jadi 1/8 dari rumah ini ada hak ibu, 7/8 itu milik anak. Ya, sisanya. Ya. Harus dibagi dan masing-masing tahu berapa bagiannya. Tapi tidak mesti langsung rumahnya dieksekusi. Tapi masing-masing harus tahu. Oh, saya ada 1/8. Ya. Dalam banyak kasus para jamaah sekalian, ya, saya juga dapat kasus seperti ini. Akhirnya orang tua tidak dapat apa-apa, padahal masih ada ibunya. Kenapa? Karena anak semua, dilupa ada hak bapak, ada hak ibu. Kan biasanya ada yang meninggal, ibunya masih ada, atau bapaknya masih ada. Karena anaknya ini dilupa ini bagian bapak, bagian ibu, padahal harusnya masih dapat. Allah. Jadi apakah nanti mau, itu kan tergantung kesepakatan ahli waris saja. Kesepakatan ahli waris. Tidak mesti maksudnya rumahnya itu harus dijual atau dibagi-bagi. Tidak. Allah. Ya, silakan. Iya. 17 itu sudah disepakati. Jadi kalau 17 ini ada, maka mereka masih semuanya berhak dapat semua masuk dalam kategori ahli waris. Kalau 17-17-nya ada. Kecuali yang ke-10 dan yang ke-7 tadi itu nanti ya. Katakanlah Bapak 15 ya, kita keluarkan yang memerdekakan budak. 15. Nah, kalau 15-nya ada itu maka masuk dalam kategori ahli waris. Tapi apakah dapat warisan atau tidak? Itu nanti persoalan lain. Nanti kita jelaskan pada pembahasan pembagian warisannya. Itu langkah kedua. Tapi yang tidak dapat warisan itu yang tadi saya katakan. Bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau istri. Jadi kalau suami meninggal, otomatis istri dapat. Kalau istri meninggal, otomatis suami dapat. Itu maksudnya. Tidak bisa tidak itu. Itu dalam syariat otomatis pasti dapat semua. Wallahu a'lam. Ijma, bahkan ayat. Sebagiannya ayat.
Pernah ada perselisihan pada status nenek al-jaddah, tapi setelah itu diijma'kan. Ya, nenek diperselisihkan di awalnya, tapi setelah itu diijma'kan oleh para ulama bahwa nenek pun itu berhak mendapatkan atau masuk dalam kategori ahli waris ketika ibu tidak ada. Ketika ibu tidak ada, ya, maka yang berhak itu dapat neneknya. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya, saya kira demikian para jamaah sekalian. Apa yang dapat disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.